Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengatakan tidak melepas para pemainnya ke Timnas Indonesia U20 karena masih membutuhkan tenaga. Pembuktian kualitas Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 akan berjuang memburu prestasi di Piala Asia U20 pada 1 hingga 18 Maret 2023 di Uzbekistan. Tim besutan Sintayong itu diharapkan dapat meraih gelar juara setelah tampil luar biasa di babak kualifikasi Piala Asia U20. Skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 mampu menyapu bersih semua kemenangan di grup F dengan mengalahkan Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Namun Timnas Indonesia U20 bakal mendapatkan ujian berat di Piala Asia U20. Ini karena Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Piala Asia U20 2023 menjadi penampilan Indonesia U20 yang ke-18. Prestasi terbaik Timnas Indonesia U20 tercipta saat menjadi juara bersama Piala Asia U20 pada edisi 1961. Saat itu turnamen masih bernama AFC Youth Championship. Demi mengulangi prestasi, Sintayong memanggil 30 pemain untuk pemusatan latihan yang berlangsung sejak 1 hingga 28 Februari 2023 di Jakarta. Piala Asia U20 ini menjadi ajang pembuktian bagi talenta tanah air untuk menunjukkan kualitasnya. Pasalnya usai Piala Asia U20, Indonesia U20 akan tampil di Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Para pemain Timnas Indonesia U20 serius berlatih menjelang bertempur di Piala Asia U20 di Uzbekistan. Indonesia U20 bakal menghadapi Iran di laga perdana grup A Piala Asia U20 2023. Laga itu bakal tersaji di Stadion Lokomotif Tashkent, Uzbekistan pada Rabu 1 Maret 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pertandingan kedua akan digelar selang 3 hari kemudian. Tim Merah Putih akan melawan Suriah di Stadion Lokomotif Tashkent. Pada laga terakhir, Indonesia U20 bakal mencoba mendapatkan kemenangan saat menghadapi Uzbekistan. Laga itu akan digelar di Istiqlal Stadium Fergana pada Selasa 7 Maret 2023 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sintayong ungkap pemain Timnas Indonesia dapat tawaran dari tim K-League. Pratama Arhan sudah menghabiskan setahun terakhir bersama Tokyo Verdy usai tampil apik untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 pada Desember 2021 hingga Januari 2022 lalu. Namun demikian, dia jarang mendapatkan kesempatan bermain bersama tim ibu kota Jepang tersebut. Kendati demikian, ex-pemain PSIS Semarang ini nyatanya pernah mendapatkan penawaran dari tim Korea Selatan K-League. Hal ini diungkap oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong dalam blog pribadinya di never.com. Namun demikian, menurut Sintayong, Arhan lebih menyukai penawaran gabung dari Tokyo Verdy. Oleh karena itu, dia memilih untuk menolak penawaran dari tim K-League yang tidak disebutkan namanya tersebut. Dalam pernyataan yang sama, Sintayong juga memuji kualitas Arhan dalam melakukan lemparan ke dalam. Menurutnya, bek kiri berusia 21 tahun itu punya lemparan yang kuat layaknya sepak pojok. Arhan yang pindah ke Tokyo Verdy juga punya hubungan dekat dengan saya. Arhan adalah seorang pemain yang bahkan tidak terpilih di timnas kelompok usia hingga saya memilihnya. Dia tidak berlebihan ketika dia mengatakan bahwa saya telah menemukan berlian di dalam lumpur, kata Sintayong dalam unggahannya tersebut. Dia juga mendapat penawaran dari K-League. Namun demikian, dia tidak secara aktif direkomendasikan pergi ke Korea karena dia lebih menyukai penawaran dari J-League. Pungkasnya, kepada media Korea Selatan, Sintayong curhat sulitnya panggil pemain ke Timnas Indonesia U20. Sejak 1 Februari 2023, Sintayong menggelar pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Sebanyak 30 pemain dipanggil, namun belum semua pemain datang ke Jakarta yang merupakan lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Kepada media Korea Selatan Never, Sintayong curhat sulitnya memanggil pemain Timnas Indonesia U20. Meski begitu, Sintayong mengaku bakal mencari cara demi meningkatkan kualitas Timnas Indonesia U20 jelang turun di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Saat ini setidaknya ada 4 pemain yang belum bergabung, yang mana semuanya personel Persija Jakarta. Mereka ialah Cahya Supriyadi, Alfrianto Niko,
Doni Tripamungkas, dan Muhammad Ferrari. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengatakan tidak melepas para pemainnya ke Timnas Indonesia U20 karena masih membutuhkan tenaga Muhammad Ferrari dan kawan-kawan untuk mengarungi sisa Liga 1 2022-2023. Terlebih Persija Jakarta dalam trek tepat menjadi juara Liga 1 2022-2023. Ironisnya sulit memanggil para pemain muda di Indonesia. Tidak mudah memanggil mereka karena berstatus sebagai pemain andalan di masing-masing tim, kata Sintayong mengutip dari Never. Meski begitu, saya memahami kondisi masing-masing tim. Terpenting kami sekarang harus bekerja sama dalam situasi ini. Timnas Indonesia U20 terus berkembang. Lanjut Sintayong. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia U20 akan turun di turnamen mini yang rencananya digelar di Jakarta pada 17 hingga 22 Februari. Selain Timnas Indonesia U20, pesertanya adalah Timnas Guatemala U20, Timnas Republik Dominika U20, dan Timnas Fiji U20.